Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di mata kuliah pengembangan aplikasi bergerak pertemuan ke-14. Di pertemuan ini kita akan belajar untuk membuat menu, alert, pickers, swipe view, dan recycle view. Praktek di pertemuan ini akan saya sampaikan dalam 4 video. Di video pertama kita akan belajar membuat menu dan alert. Di video ini kita akan membuat aplikasi seperti yang terlihat di layar. Oke, karena saya yakin saat ini Anda telah terlatih, maka saya akan langsung melakukan praktek di Android Studio. Langsung saja siapkan kebutuhannya dan ikuti langkah yang saya lakukan. Oke, pertama-tama kita buat project baru di Android Studio. Kita pilih empty activity, lalu beri nama coba menu. Lalu kita tunggu hingga projectnya siap untuk digunakan. Oke, selanjutnya kita buat Android Resource Directory di bagian res. Saya klik kanan di sini, saya pilih New, saya pilih Android Resource Directory, lalu saya pilih resource type-nya adalah menu, lalu namanya juga menu. Oke, selanjutnya saya akan membuat menu result file di folder menu yang barusan kita buat. Klik kanan, lalu pilih new, lalu pilih menu result file. Di sini saya kasih nama menu underscore utama. Saya oke. Oke, tampilannya seperti ini. Saya ada di mode split ya. Di sini ada kodenya dan di sini ada desainnya, gambarnya, tampilannya. Oke, lalu selanjutnya saya akan membuat icon di bagian drawable. Saya klik kanan new. Saya pilih vector asset. Oke, di sini saya pilih clip artnya yang topping card. Saya tulis saya tulis di sini topping keluar topping card. Oke, biar lebih sederhana di sini namanya saya ganti IC underscore pesan. Colornya saya ganti warna putih. Ini sebenarnya sudah putih, cuma brightnessnya saya terangkan. Oke, lalu saya klik next, saya finish. Oke, selanjutnya saya akan membuat 3 item utama di bagian sini di menu utama. Saya double klik di sini sudah terbuka. Lalu saya buat 3 item utama. Oke, yang pertama jangan lupa dikasih ID dulu. Yang pertama adalah saya pilih item pesan. Lalu selanjutnya title juga penting. Di sini saya tambahkan title, di sini saya tulis pesan. Oke, sudah, kita tutup. Lalu item kedua, di sini saya kasih nama ID-nya. Yang bagian ini adalah makanan, jadi saya tulis item makanan. Title-nya saya kasih nama makanan. Oke, kita tutup. Lalu yang ketiga adalah minuman. Di sini ID-nya saya kasih nama item minuman. Lalu di bagian title-nya saya kasih nama minuman. Oke, sekarang kita bisa lihat di bagian desainnya, di bagian tampilannya seperti ini. Jadi ada pesan, ada makanan, ada minuman, semuanya ada di dalam menu di bagian sebelah sini. Saya perbesar sedikit. Oke, di bagian sebelah sini. Selanjutnya saya ingin memisahkan bagian pesan ini menjadi menu yang berdiri sendiri di sebelah sini. Caranya adalah dengan menambahkan show action. Di bagian item yang ingin saya pisah, saya tulis show as action. Di sini saya pilih yang if room dan if room. Oke, nanti dia berdiri sendiri di sini dan nanti yang makanan dan minuman tetap di menu ini. Nah, jadi seperti ini. Biar lebih jelas semuanya saya tambahkan show as action.
Cuma yang bagian ini saya tambahkan never. Lalu yang di sini juga saya tambahkan so as actionnya saya tulis never. Oke, seperti bisa kita lihat sekarang yang menu pesan sudah berdiri sendiri. Lalu saya ingin tulisan pesan ini diganti dengan icon yang tadi sudah kita buat. Jadi caranya adalah dengan menambahkan icon di bagian sini. Tambahkan di sini icon. Oke, saya pilih tadi kita sudah punya iconnya ya. Di folder drawable, berarti di sini saya drawable. Nah, di sini drawable IC pesan. Nah, sekarang kita lihat di tampilan sini sudah berubah menjadi icon yang tadi kita buat. Oke, selanjutnya saya akan mencontohkan untuk membuat sub item. Di sini kita akan membuat sub item dari minuman, yaitu ada minuman dingin dan minuman panas. Nah, yang harus kita lakukan adalah memodifikasi bagian item yang di minuman. Di sini saya ganti cara nutupnya. Jadi saya nutupnya pakai cara seperti ini. Saya tulis slash. Oke. Nah, sub item itu nanti akan masuk di dalam sini. Jadi di sini kita harus membuat menu lagi. Menu. Oke. Lalu di dalamnya sini kita definisikan sub itemnya. Pertama saya akan membuat item. Di sini ID-nya adalah item minuman. Saya tambahkan yang di bagian sini adalah minuman dingin. Lalu jangan lupa title-nya. Ini saya tulis minuman dingin. Saya tutup. Lalu saya bikin satu lagi item di sini. Yang di sini ID-nya item minuman panas ya. Yang kedua adalah minuman panas. Title-nya jangan lupa minuman panas. Oke, jangan lupa ditutup. Nah, selanjutnya oke, seperti ini hasilnya. Dan kalau kita lihat di sini ada panah kecil ya. Ini adalah subnya. Jadi di dalam situ nanti ada minuman dingin dan minuman panas. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi di main activity. Silahkan buka main activity-nya. Konfigurasi ini kita lakukan untuk menangani menu yang telah kita buat tadi. Oke, di bawah on create di sini saya klik add, lalu saya ketik di sini ya, on create. Nah, nanti di sini muncul on create option menu. Nah, ini saya double klik di sini, nanti otomatis dia akan membuat override lagi on create option menu. Nah, di returnnya di sini kita ganti aja dengan true. Oke, kalau sudah, sekarang kita lakukan atau koneksikan menu yang tadi kita sudah buat ya. Nah, di sini namanya tadi di folder menu. Terus kita cari namanya tadi yang kita buat adalah menu utama. Nah, terus di bagian sini kita tulis menu. Oke, ini adalah untuk membuat menunya. Lalu sekarang kita buat fungsi untuk membuat toast. Sebenarnya toast bisa ditulis secara manual ya, tapi saya buat fungsi ini biar nanti kita mudah dalam menggunakan toast. Jadi di sini saya bikin fungsi toast. Di sini saya tulis aja tampil toast string ya. Oke, lalu seperti biasa kita bikin toast dot make text. Konteksnya adalah get application context. Lalu di sini saya masukkan stringnya yaitu pesan. Lalu di sini durasinya toast dot sort. Terus jangan lupa ditambahkan dot show untuk langsung menampilkan toast yang kita buat. Oke, selanjutnya adalah
kita akan membuat fungsi untuk mengenali menu apa yang kita pilih. Oke. Namanya adalah on option item selected. Jadi yang item yang telah terselect ya, di sini saya tulis add. Langsung saja saya tulis di sini on item. On option item selected. Nah, di sini saya klik. Oke, otomatis dibuat seperti ini. Lalu biar mudah, kita pakai percabangan switch case. Ini tidak usah dihapus. Ini saya pindah ke bawah dulu aja. Oke, saya buat di sini percabangan switch. Nah, variabel yang kita gunakan adalah item dot get item. Jadi ini item yang kita pilih gitu ya. Terus kalau misalnya kita, nah ini case-nya, kalau misalnya kita pilih r.id tadi ya, id-nya adalah item dari yang pertama dulu, item pesan ya. Item pesan, untuk nyoba kita akan menampilkan toast di sini. Nah, jadi di sini saya bikin aja toast-nya adalah, tadi kita sudah bikin fungsi tampil toast. Nah, di sini lalu saya munculkan pesan. Oke. Seperti ini. Terus jangan lupa karena kita pakai switch case, kita tambahkan return di sini true. Oke. Nah, lalu kita bikin untuk pilihan menu yang lainnya. Nah, di sini saya copy paste aja. Case yang kedua, ID-nya kita pilih yang makanan. Oke, ada item makanan di sini. Oke, lalu tampil toast-nya kita bedakan, yang di sini adalah pilih makanan. Lalu kita buat lagi untuk yang minuman. Nah, minuman di sini kita yang minumannya tidak perlu ya. Jadi kita di sini langsung item yang minuman dingin aja. Nah, di sininya kita tulis pesannya adalah pilih minuman dingin. Lalu yang terakhir adalah item di sini kita pilih yang minuman panas. Terus pesannya adalah pilih minuman panas. Yang terakhir kita harus tambahkan nilai defaultnya. Terus di sini default. Nah, di sini defaultnya kita tambahkan ini. Nah, jadi return yang ini. Jadi kalau default kita tambahkan ini. Saya cut aja, langsung saya pindah ke sini. Oke, selesai. Oke, seharusnya ini sudah berjalan ya. Sekarang kita coba aja untuk menjalankan. Kita lihat hasilnya. Oke, hasilnya adalah seperti ini. Kalau kita klik di bagian ini, maka muncul toast pesan. Berarti ini sudah berjalan fungsinya ya. Lalu kita buka menunya, kita pilih makanan. Di sini sudah sesuai, toastnya muncul pilih makanan. Lalu kalau kita masuk ke minuman, kita masuk ke sub itemnya, kita klik di sini. Nah, ada dua pilihan, minuman dingin dan minuman panas. Kalau kita pilih minuman dingin, maka di sini muncul minuman dingin. Kalau kita pilih minuman panas, nah di sini muncul pilih minuman panas. Seperti itu ya. Nah, jadi yang di sini ini tampil toast ini adalah aksinya gitu ya. Jadi kalau nanti teman-teman mau menggunakan menu ini untuk aksi apapun, nah silakan diganti yang bagian sini. Seperti itu ya. Selanjutnya kita akan menampilkan alert ketika kita memilih menu pesan. Yang pertama kita harus membuat fungsi alert terlebih dahulu. Di sini saya buat public void, saya namakan alert pesanan. Ini adalah view, jangan lupa V-nya besar dulu. View, yang kedua baru V-nya kecil. Di sini saya akan membuat fungsi untuk membuat komponen alert terlebih dahulu. Alert dialog, lalu di sini saya tambahkan builder. Saya kasih nama alertku sama dengan new
Di sini pilih alert dialog builder yang ini. Lalu isinya adalah di sini main activity .this. Oke, lalu kita akan menambahkan title. Ini alert to set title. Titlenya adalah pemesanan. Saya tulis pemesanan. Lalu message-nya alert to set message. Oke, message-nya adalah ini. Klik OK untuk melanjutkan pemesanan. Oke, selanjutnya kita akan membuat pilihannya. Jadi ada pilihan positif dan ada pilihan negatif. Kita buat pilihan positifnya terlebih dahulu. Alert to set positive button. Nah, di sini adalah stringnya, saya tulis OK. Terus lalu di sini new dialog interface on click listener, ya pilih yang pertama ini ya. Oke, otomatis dibuatkan fungsi on click-nya. Nah, tinggal di sini saya tampilkan dengan menggunakan toast. Tadi kita sudah bikin fungsi toast, tampil toast. Nah, di sini lanjut pemesanan. Oke, saya tulis seperti ini. Lalu kita buat yang fungsi negatifnya. Oh sorry, ini jangan lupa kasih koma. Alert yang kedua, alert itu kita buat untuk yang set negatif. Oke, kita pilih ini. Sama kalau negatifnya saya tulis di sini batalkan. Lalu di sininya new dialog interface on click listener. Oke, otomatis akan dibuatkan seperti ini. Lalu di sini juga saya akan tampil toast pesanan dibatalkan, misalnya seperti ini. Oke, jangan lupa titik komanya di sini. Oke, selanjutnya fungsi ini ditampilkan. Cara menampilkannya adalah dengan menambahkan seperti ini. alert2.show. Oke, ini adalah fungsi alert yang sudah kita buat. Lalu sekarang kita akan menggunakan fungsi alert ini di menu pesan. Nah, caranya seperti apa? Di sini menu pesan. Tadi yang sebelumnya kita tampilkan terus, sekarang kita akan ganti. Namanya tadi adalah alert pesanan. Terus jadinya ada view ya. View-nya adalah kita gini aja. Kita find view by ID. Masih ingat tadi ya, r.id. Namanya adalah item pesan. Nah, oke, sekarang ini kita sudah buat fungsinya dan kita sudah menggunakan fungsinya di tombol item pesanan. Oke, sekarang kita coba aplikasinya. Oke, seperti ini hasilnya. Kalau kita klik bagian sini, oke, lalu muncul alert pemesanan. Klik OK untuk melanjutkan pemesanan. Saya klik OK. Nah, lanjut pemesanan. Kalau misalnya saya klik lagi lalu saya batalkan, oke, pesanan dibatalkan. Nah, jadi sudah berjalan ya skripnya, perintahnya sudah berjalan. Nah, nanti teman-teman di sini ya ada tampil terus. Nah, di sini adalah aksinya. Jadi nanti kalau teman-teman mau mengganti aksi ini silakan di bagian sini. Lalu ini adalah aksi untuk yang tombol negatif yang tadi kita tulis batalkan. Oke, seperti itu ya. Ini adalah akhir praktek di video pertama pertemuan ke-14. Sampai jumpa di video kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.